Gimana pendapat lo soal Joker? Nah, sekarang kan Joker emang lagi ngehits banget nih. Emang Joker itu adalah peran legendaris banget dari DC yang akhirnya nih dibikinin filmnya sendiri. Dan pastinya ini mengundang banyak banget ekspektasi dari orang-orang. Sebagai seorang sarjana psikologi yang mendalami kesehatan mental, gua sendiri seneng banget Joker membawa salah satu isu yang ada di mental health. Tapi di samping itu, lewat film ini, para pembuat film ini udah mengajari penontonnya hal yang penting banget dalam hidup. Apa tuh? Nah, gue Vicky, co-founder dari 1%, akan menjelaskan apa sih yang kita semua bisa ambil dari mengasihani seorang kriminal terkeji sedisi. Apa sih hal yang spesial dari Joker? Nah, salah satu yang bikin Joker spesial adalah pandangan hidupnya dan nilai yang dia bawa. Pandangan bahwa semua manusia itu pada dasarnya jahat dan betapa mudahnya manusia bisa berakhir menjadi seperti dirinya. Meskipun punya karakteristik yang berbeda daripada bad guy pada umumnya, tetap aja pada hakikatnya Joker adalah seorang kriminal. Dia tuh ya penjahatnya di sini. Dia ngebunuh, ngerampok, dan melakukan banyak hal kriminal lainnya gitu. Mungkin nggak di film ini, tapi di film-film sebelumnya, ya dia seperti itu. Itu adalah hal yang negatif banget, ya nggak? Nah, cuman menariknya, kayaknya nih setelah nonton film Joker ini, banyak penonton yang jadi bersimpati sama Joker sendiri. Para penonton dibawa untuk melihat bahwa semua perilaku kriminal yang dilakuin Joker itu tuh akibat dari sesuatu. Sesuatu yang film-film yang melibatkan Joker sebelumnya nggak terlalu dibahas masalahnya. Nah, apa sih itu? Nah, di film ini kita diajak buat ngeliat kisah apa yang dilalui seorang Arthur Fleck sampai dirinya berakhir menjadi penjahat kelas kakap dengan makeup tebal. Pembawaan yang brilian dari aktornya, penuansaan film, musiknya, dan hal-hal lainnya dari film ini seperti ngebuat para penonton ngerasain apa yang dilalui Arthur. Kita jadi mengenalnya bukan hanya sebagai seorang kriminal, tapi juga sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Nah, ini yang sebenarnya ngebuat para penonton menjadi dilema. Ya karena di satu sisi ya dia tuh seorang kriminal, tapi di sisi lain kita jadi ngerti kenapa dia bisa seperti itu. Ya iya, dia adalah seorang kriminal, tapi ternyata sebelumnya dia adalah seorang korban. Nah, contohnya nih, ia hidup di dalam kemiskinan, diserang ketika melakukan pekerjaannya sebagai badut, dan ketika pulang ia masih harus ngurusin ibunya. Seakan-akan itu belum cukup, ia yang tadinya mengikuti terapi harus dihentikan gitu terapinya. Kenapa coba? Karena budget kotanya dipotong. Bahkan di salah satu potongan teaser trailer, ia menuliskan di jurnalnya, hal yang paling buruk dari memiliki mental illness adalah orang-orang ternyata berharap lo bisa berperilaku seakan-akan lo tidak memiliki itu. Dia benar-benar diludahin sama kehidupan, dihianatin sama pemerintah, dicurangin sama masyarakat. Terus kalau udah kayak gitu, siapa yang salah? Sebenarnya interpretasi dari film Joker ini ya bisa jadi beragam, dan mungkin interpretasi yang gua jelasin di sini bisa berlawanan dengan apa yang lo interpretasiin dari film itu. Yang jelas, pengalaman mengenal suatu tokoh dari sudut pandang yang jauh berbeda dan merasakan apa yang ia rasakan, itu adalah pelajaran yang benar-benar harus diaminin sama semua orang. Hal itu bisa ngasih kita perspektif yang lebih utuh dari dunia yang kita tempatin, bahkan sampai bisa menentang paham-paham yang kita punya. Paham-paham kayak orang gila itu harus dijauhin, pasangan posesif itu harus dibuang jauh-jauh, depresi itu tanda orang lemah. Gimana kalau ternyata pemahaman yang kita punya tentang semua hal yang tadi itu salah? Karena kita nggak pernah menempatkan diri di situasi tersebut. Masyarakat butuh sesuatu untuk memancing mereka untuk berpikir lagi, mempertanyakan pemikiran yang mereka punya sekarang. Dan itulah yang selalu 1% lakukan untuk membuat lo menjadi pemikir yang lebih baik. Jadi, lo bisa memiliki kehidupan yang lebih bermakna, yaitu kehidupan dengan pilihan. Makanya kan, gue dan tim 1% sering banget tuh ngasih pandangan alternatif. Jangan nabung, nggak usah jadi kaya gitu, nggak usah jadi sukses. Itu karena kami percaya bahwa setiap orang itu punya pilihan dalam hidupnya. Lo nggak harus nabung kok, lo nggak harus jadi kaya kok, lo nggak harus sukses kok. Itu semua pilihan. Dan salah satu cara supaya kita bisa ngerti itu adalah apa yang film Joker mau kita lakukan, yaitu berempati. Mengerti apa yang dilalui oleh orang lain dengan melihat dari sudut pandang orang tersebut. Ada sebab dari kenapa orang melakukan sesuatu. Ada sebab kenapa orang depresi. Ada sebab juga kenapa orang bisa jadi posesif misalnya. Dengan tidak berempati terhadap masalah tersebut, kita bisa jadi menutup gerbang menuju orang yang lebih baik.
Nah, tapi di sini bukannya gua mau membenarkan perilaku kejahatan juga. Perilaku yang merugikan orang lain, apalagi kalau udah masuk kriminalitas, itu perlu ditindak. Mengerti itu nggak sama dengan membenarkan. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana? Apa